Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Ila. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin chicken steak yang rasanya enak banget. Daging ayamnya itu sangat juicy. Black pepper sauce atau brown sauce-nya itu saya bikin sendiri homemade. Tapi untuk rasanya nggak kalah enak ya sama chicken steak yang ala-ala resto itu. Ditambah nasi, ini juga enak banget ya. Dibikin ide jualan ataupun mau kalian konsumsi pribadi, ini cocok banget, pas banget. Apalagi dibikin ide usaha, ini pasti bakalan untung banyak ya. Bikinnya mudah dan gampang. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Ini saya udah siapin 1 kilo ayam, udah saya potong-potong, saya bagi 6 ya. Dalam 1 kilo saya bagi menjadi 6 dan saya iris seperti ini ya biar agak melebar. Dan masing-masing beratnya per satu seperti ini itu 180 gram ya, kurang lebih. Sekarang saya mau bikin bumbu marinasinya, tuangkan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian saya tambahin juga roiko ayam, ini saya pakai separuhnya aja ya, setengah bungkus. Saya tambahin juga kecap Inggris, ini saya pakai 5 sendok makan ya. Dan yang terakhir saya tambahin kecap, ini saya pakai 2 sendok makan ya. Saya langsung tuangin aja biar gak nempel di sendoknya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Masukkan semua daging ayamnya dan ini kita balurkan ya semua ayamnya ke bumbunya. Oke, ini udah cukup ya. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam plastik kresek seperti ini. Dan ini akan saya masukkan, saya diamkan selama 1 jam di dalam kulkas, mau lebih juga nggak apa-apa. Lanjut, saya mau bikin brown sauce atau black pepper sauce-nya. Ini udah saya kupasin 3 biji bawang putih. Ini saya parut ya, pakai parutan keju seperti ini. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan margarin ya. Kemudian ini akan kita tumis sampai bawang putihnya itu wangi. Ini kelihatan sudah mulai wangi dan agak garing ya. Kemudian saya tambahkan 500 ml air. Dan ini saya matikan ya api kompornya. Kemudian akan saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Saya tambahin juga 2 sendok makan saus sambal. Tapi kalau kalian nggak mau pakai saus sambal, mau pakai saus tomat aja juga boleh ya, sesuai selera.
Saya tambahin juga saus tiram, saya pakai 1 sendok makan. Saya tambahin juga saori saus bulgogi, ini saya pakai 5 sendok makan. Mau pakai merek lain juga nggak masalah ya, kan macam-macam, ada Kikkoman dan lain-lain ya. Saya masukkan juga kecap Inggris, saya ini pakai 2 sendok makan. Minyak wijen saya pakai kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lada bubuk ini saya pakai 1 bungkus ya. Ini kalau eceran itu harganya 500, bukan yang 1000. Yang terakhir ini saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Tapi kalau kalian misalkan ingin warnanya itu lebih gelap lagi, boleh ditambahin ya, sesuai selera. Oke, ini udah mulai saya hidupin lagi ya kompornya, dan ini kita masak dulu sampai mendidih. Sambil menunggu sausnya ini mendidih, saya mau bikin pengentalnya. Ini saya masukkan 1,5 sendok makan munjung maizena. Saya tambahin sedikit air atau secukupnya aja ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup. Nah, ini sausnya udah mulai mendidih ya. Kemudian kita masukkan pengentalnya, maizena yang udah kita larutkan dengan air. Ini kita aduk cepat ya. Nah, ini udah mulai mendidih lagi. Kemudian saya tambahin 1 sendok teh garam. Dan saya tambahin 2 sendok makan gula pasir. Dan 1/4 sendok teh penyedap rasa. Ini kita aduk lagi ya, dan kita tunggu sebentar lagi hingga mendidih. Kalau misal teman-teman mau lebih kental lagi sausnya, boleh ditambahin lagi 1 sendok makan maizena ya, larutkan dengan air seperti cara yang saya pakai tadi. Oke, ini udah cukup. Ini udah saya matikan ya api kompornya. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut, setelah 1 jam kemudian, ini ayamnya udah selesai dimarinasi ya. Dan ini siap untuk kita panggang. Ini saya manggangnya pakai teflon ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai pan atau yang lainnya juga boleh. Ini saya olesi tipis-tipis dengan margarin. Sebelumnya jangan lupa panasi dulu ya. Karena ini saya spesial bikin video, jadi saya bikin 1 aja ya teman-teman. Dan sisa 5 ayamnya lagi untuk saya jualan besok ya. Ini kita tutup dulu sebentar, sekitar 4-5 menit. Oke, ini udah 5 menit. Kemudian ini saya tambahin bawang putih bubuk ya, sedikit aja secukupnya. Saya tambahin juga lada bubuk sedikit aja ya. Nah, ini kita tutup lagi sampai bagian bawahnya itu cukup matang atau garing. Oke, ini udah cukup, bawahnya udah garing. Ini saya balik dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bagian atasnya saya taburi lagi dengan bawang putih bubuk dan juga lada bubuk ya, sama seperti tadi. Kalau udah, ini kita tutup lagi ya. Setelah beberapa menit kemudian, ini kita buka lagi, ini kita balik. Kemudian ini akan saya siram sedikit dengan saus yang kita bikin tadi. Ini kita tunggu sebentar sampai bumbunya itu meresap ya, tanpa ditutup. Kalau kira-kira udah meresap, kita balik lagi.
Dan ini akan saya siram lagi dengan saus yang kita bikin tadi ya. Jadi 2 kali ya, bagian atas dan bagian bawah. Kalau udah cukup meresap, kemudian ini kita angkat ya, kita sisihkan. Lanjut kita mau bikin sayurannya. Ini udah saya siapin buncis, wortel, dan kentang ya. Yang kentang akan saya goreng dan buncis wortelnya ini akan saya rebus. Ini saya udah panasin airnya ya dan udah mendidih. Saya masukkan dulu wortelnya. Baru kalau wortelnya udah setengah matang, nanti saya masukkan juga buncisnya ya. Karena tingkat kematangan sayur itu kan berbeda. Karena kalau buncis biasanya cepat matangnya ya. Oke, ini udah cukup. Saya angkat dulu semuanya dan saya tiriskan. Lanjut, ini saya mau bumbuin kentangnya dulu ya. Saya tambahin sedikit bawang putih bubuk. Saya tambahkan juga lada bubuk sedikit aja ya. Royco ayam saya kasih secukupnya. Dan yang terakhir saya tambahkan 1 sendok makan terigu ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini akan saya goreng ya. Sebelumnya saya udah panasin minyak gorengnya. Kemudian kita masukkan aja semua kentangnya. Goreng dengan api sedang dan sampai matang ya. Nah, ini udah cukup, saya angkat dan tiriskan. Oke, ini udah saya siapin ya packagingnya. Ini saya pakai packaging lunchbox ukuran M ya. Dan udah saya kasih stempel, mau kalian kasih stiker juga boleh ya. Ini saya tata semua sayurnya. Saya tuangin wortel, kentang, dan buncisnya ya. Ini saya tata serapi dan secantik mungkin. Kalau udah selesai semua sayurnya ditata seperti ini, kemudian baru yang terakhir kita masukkan ayam yang udah kita panggang tadi ya. Kemudian kita siramkan sausnya yang udah kita bikin tadi ke atas ayamnya ya. Ini sausnya masih hangat. Kalau kalian mau panas, boleh dipanasin sebentar ya. Dan kalau kalian mau sayurnya itu dikasih juga sausnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini saya nggak kasih ya di atas sayurnya, agar sayurnya itu terlihat, agar tampilannya itu lebih cantik ya. Tuh, kelihatan kan? Menggoda sekali, sangat menggugah selera ya dari tampilannya aja. Nih, kalian bisa lihat. Sekarang ini mau saya cobain ya, kita unboxing dulu. Oke, ini saya cobain, bismillah. Enak banget, mantep ya. Ini kentangnya saya mau cobain. Kentangnya juga enak. Enak banget, pokoknya ini rekomen banget ya. Perpaduan yang pas antara saus, ayam, dan sayurnya ya. Pokoknya ini enak banget, rekomen banget buat kalian cobain ya. Nih saya coba lagi sama sayurnya. Enak banget ya, bener-bener enak, nggak bohong ini. Ini mau kalian tambahin dengan nasi, mau kalian makan dengan nasi juga cocok banget ya. Ini adalah salah satu jualan saya ya teman-teman. Ini biasanya saya jual dengan harga 28.000 seporsi. Karena kebetulan ayam lagi mahal ya, sekarang kan musim maulid. Tapi kalau misalkan ayam itu normal di harga 25.000, 30.000, itu biasanya saya jual dengan harga 25.000 ya. Kalau harga ayamnya itu udah stabil. Ini saya pakai ayam filet ya teman-teman. Ayam yang tanpa tulang itu biasanya harga pasarannya itu kan mulai 40.000 sampai 50.000 ya kalau filet. Tergantung harga ayam ya, karena harga ayam itu kan turun naik. Pokoknya teman-teman semua wajib cobain resep ini ya. Dibikin jualan ini pasti bakalan laris manis.
Sausnya juga ekonomis banget ya, bikin sendiri. Sausnya juga rasanya itu ala-ala resto ya teman-teman. Bisa juga kalian kombinasikan, misal ayamnya itu dibikin ayam crispy ya. Next video insya Allah saya mau bikin saus yang varian barbecue ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.